saya sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya sekarang kita dituntut untuk belajar dari rumah karena efek dari pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian, saya memilih aplikasi YouTube untuk media pembelajaran belajar dari rumah. Saya masukkan karena faktor efisiensi, baik efisiensi di headphone yang kalian gunakan atau pulsa kuota yang kalian gunakan. Untuk materi pada pertemuan kali ini yaitu bab 1 tentang kerajinan dari bahan lunak alam dengan kompetensi dasar, yaitu saya mengharapkan siswa dapat memahami pengetahuan tentang jenis, sifat atau karakter dan teknik pengolahan kerajinan dari bahan lunak alam. Oke, anak-anak sekalian, kita langsung menyimak video pembelajaran. Let's go. Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Kerajinan yang dibuat biasanya terbuat dari berbagai bahan. Dari kerajinan ini menghasilkan hiasan atau benda seni maupun barang pakai. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Yang pertama, bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar. Dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Yang kedua, bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Kerajinan dari bahan lunak alam ada 4 macam. Yang pertama, kerajinan keramik. Yang kedua, kerajinan kulit. Yang ketiga, kerajinan floor clay. Yang keempat, kerajinan getah nyatu. Yang pertama, kerajinan keramik. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasa dikenal orang dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah kramos dari bahasa Yunani yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Pada pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat Celcius sampai dengan 1300 derajat Celcius sesuai jenis tanah liatnya, sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Indonesia memiliki kerajinan keramik dari berbagai daerah yang berciri khas. Masing-masing daerah menunjukkan keunikannya dari bentuk, teknik, hingga ragam hias yang ditampilkannya. Kekayaan hayati di Indonesia telah menginspirasi keindahan dan keunikan bentuk kerajinan keramik menjadi keramik di Indonesia yang kental akan corak budaya
yang bisa membedakan dengan keramik Cina, Jepang, ataupun Eropa. Yang kedua, kerajinan kulit. Pada zaman dahulu telah dikenal kerajinan berbahan dasar kulit, yaitu wayang kulit. Tahukah kamu kerajinan wayang? Menurut pengertiannya, wayang berarti bayangan. Wayang kulit merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita yang memiliki nilai sangat tinggi. Oleh sebab itu, UNESCO telah menetapkan sebagai warisan bangsa terhadap wayang kulit kepada Indonesia. Kulit yang dihasilkan bisa dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya. Dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Selain wayang, kerajinan kulit dapat juga berupa tas, sepatu, sendal, dompet, dan ikat pinggang. Proses pembuatan bahan baku kulit cukup sederhana. Kulit hewan dipotong, dicuci bersih terlebih dahulu, direntangkan kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Sesudah kering, kulit digosok untuk menghilangkan bulu dan kotoran menggunakan kapak kecil, kemudian dicuci bersih dan dijemur kembali. Setelah itu, kulit baru bisa dipergunakan. Teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan kulit adalah teknik pahat. Yang ketiga, kerajinan adonan tepung atau floor clay. Floor clay adalah jenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan dibuat sedemikian rupa sehingga kalis dan lunak, sehingga mudah dibentuk. Adonan tepung semacam ini disebut juga dengan clay dough. Floor clay lebih banyak mencerminkan kegiatan pengisi waktu luang di rumah, karena bahan yang digunakan pun berasal dari rumah, yaitu bahan yang biasa dipakai untuk pengolahan panganan sehari-hari. Kerajinan floor clay ini memberikan peluang bisnis yang begitu besar, mengingat bahannya yang lunak dan mudah dibentuk, sehingga dapat dikreasikan menjadi bentuk-bentuk yang kreatif dan menarik. Yang keempat, kerajinan getah nyatu. Pulau Kalimantan memiliki banyak hutan tropis. Salah satu pohon yang berasal dari Kalimantan adalah pohon nyatu. Pohon ini telah lama menjadi bahan baku pembuatan kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomis. Kerajinan getah nyatu merupakan kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utama. Kerajinan jenis ini banyak dijumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Selain karena banyak dijumpai, pemilihan pohon nyatu sebagai bahan utama pembuatan kerajinan dikarenakan pohon nyatu memiliki kemampuan berkembang biak dalam waktu singkat. Tidak heran jika di Kalimantan kita sering menemukan jenis kerajinan dari getah nyatu ini dengan mudah. Produk kerajinan getah nyatu yang dibuat pengrajin didominasi bentuk perahu naga atau perahu burung tingang. Perahu burung tingang merupakan perahu yang menggambarkan suku Dayak kala berperang. Selain itu, ada juga perahu yang digunakan dalam upacara adat Tiwa, yaitu upacara yang mengantarkan tulang orang yang sudah meninggal. Selain perahu, bentuk kerajinan dari getah nyatu juga dibentuk replika prajurit Dayak, lengkap dengan kawat, mandau, dan talawang. Kerajinan getah nyatu menarik bukan karena hanya warnanya yang terang, tapi juga karena memiliki tingkat kedetailan yang tinggi. Selain itu, bentuk pun unik, sehingga sangat cocok untuk dijadikan pajangan atau dekorasi rumah. Harga kerajinan dari getah nyatu ini pun relatif terjangkau, tergantung kepada bentuk dan ukurannya.
anak-anak kalian suka dengan materi pembelajaran kali ini. Saya harap kalian bisa suka dan menikmati materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan ilmu kalian. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.